Tak lama setelah kepergian Kenshin, Cho si pemburu pedang mendatangi rumah Seiku Arai. Ia tahu Seiku masih menyimpan satu pedang terakhir buatan ayahnya. Cho lalu meminta pedang itu pada Seiku. Namun Seiku tak mau memberikannya. Karena itulah Cho akhirnya membawa pergi anak Seiku yang bernama Lori. Di tempat lain, Kenshin memandangi seorang penjual mainan. Ia berinisiatif untuk membelinya dan memberikannya pada anak Seiku. Namun sayangnya ketika Kenshin sampai di rumah Seiku, Kenshin diberitahu bahwa anaknya telah diculik oleh Cho. Mendengar hal itu, Kenshin pun segera pergi menyusul Cho di sebuah kuil. Sesampainya di sana, Kenshin lalu menyuruh Cho untuk mengembalikan anak itu. Namun ia menolaknya dan langsung menyerang Kenshin. Kenshin yang hanya melawan dengan sarung pedangnya terlihat sedikit kewalahan. Tapi meskipun seperti itu, Kenshin tetap mampu mengimbangi setiap serangan Cho. Dan ia juga akhirnya berhasil membuat Cho terkapar untuk sementara waktu. Di waktu yang bersamaan, Kaoru dan Yahiko terlihat baru saja sampai di Kyoto. Mereka kemudian mendengar kabar bahwa ada samurai yang sedang bertarung di kuil. Mereka berdua pun yakin samurai yang sedang bertarung itu adalah Kenshin. Lalu dengan segera mereka berdua pun pergi ke sana. Sementara itu, Cho yang tadi terkapar bangun kembali dan langsung menyerang Kenshin. Kali ini, ia berhasil menendang Kenshin hingga ia tersungkur. Pada saat itulah Seiku Arai tiba di sana. Melihat pertarungan mereka berdua, Seiku pun sadar bahwa Kenshin berbeda dari samurai lainnya. Ia mau mengorbankan nyawanya sendiri hanya untuk menyelamatkan seorang anak kecil. Kenshin lalu menancapkan sakabatonya, kemudian ia berkata, jika harus mengorbankan nyawa demi menyelamatkan anak itu, maka dia akan melakukannya. Saat itulah, Cho akhirnya mengeluarkan sepasang pedang pembunuh andalannya. Seiku yang melihat Kenshin mulai kewalahan, akhirnya pergi untuk mengambil pedang terakhir milik ayahnya. Tak lama kemudian, Seiku tiba di sana bersamaan dengan Kaoru dan Yahiko. Seiku yang melihat Kenshin semakin terdesak, lalu melemparkan pedang itu padanya. Setelah menerima pedang itu, Kenshin terdiam sejenak. Ia lalu bersiap menggunakan jurus Hiten Mitsurugi Ryu-nya. Kemudian dengan cepat menebas leher Cho hingga ia benar-benar kalah. Kaoru yang melihatnya berpikir bahwa Kenshin sudah kembali menjadi pembunuh. Namun, setelah Yahiko memeriksa kondisi Cho, ternyata ia masih hidup. Yahiko berkata bahwa pedang baru yang digunakan Kenshin adalah Sakabato. Mendengar itu, Kenshin juga baru sadar bahwa pedang yang ia gunakan itu adalah pedang dengan mata terbalik. Tak lama kemudian, para polisi tiba di sana. Mereka langsung menangkap Cho dan membawanya. Setelah pertarungan itu, Kenshin pergi ke rumah Seiku untuk menanyakan soal pedang barunya. Seiku menjelaskan bahwa Sakabato yang selama ini Kenshin gunakan adalah Sakabato bayangan. Sedangkan Sakabatonya yang baru adalah Sakabato yang asli, yaitu pedang yang dibuat oleh ayahnya sebagai persembahan untuk para dewa. Setelah penjelasan itu, Seiku pun meminta Kenshin untuk menyimpan pedang itu. Di tempat lain, Shishio menyambut kedatangan 10 pendekar pedang Jupongatana. Ia kemudian berkata kepada semua anak buahnya bahwa besok malam ia akan membuat Kyoto menjadi neraka. Kemudian, Shin berpindah ke penjara tempat Cho ditahan. Di sana ia diinterogasi oleh Saito dan anak buahnya. Tak lama, Kenshin juga datang ke sana. Saito langsung memberitahu Kenshin bahwa tengah malam besok,
Shishio berencana untuk membakar Kyoto. Mendengar itu, Kenshin merasa curiga karena Cho memberitahu informasi yang sangat penting dengan begitu mudah. Keesokan harinya, Okina yang juga tahu tentang rencana Shishio memerintahkan semua anggotanya untuk bersiap-siap. Ia ingin menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Aniwa Bansu. Sementara di tempat lain, para polisi juga sudah mulai bergerak. Kemudian, di penginapan Aoiya, para anggota Aniwa Bansu dan Kenshin terlihat sudah siap untuk berperang. Kaoru yang juga saat itu ada di sana memberitahu Kenshin bahwa ia juga akan ikut berperang. Tak lama, Saito dan anak buahnya datang ke sana untuk menjemput Kenshin. Sebelum mereka pergi, Saito menghampiri Kaoru dan melarangnya untuk ikut, karena dia hanyalah seorang pelatih dojo. Namun, meskipun dilarang, Kaoru tetap pergi bersama para Aniwa Bansu. Sementara itu, Shishio yang sedang berkumpul bersama Juppo Ngatana di markasnya memerintahkan semuanya untuk menempati posisi masing-masing. Setelah semuanya bubar, Shishio memanggil Sojiro dan memberinya tugas khusus untuk menculik seseorang. Saat tengah malam tiba, Kenshin dan semuanya sudah menempati posisinya masing-masing. Mereka semua menunggu kedatangan Shishio bersama para pasukannya. Tak lama, pasukan Shishio pun tiba di Kyoto. Mereka datang sambil membawa banyak obor untuk membakar kota. Polisi yang dari tadi sudah menunggu di ujung jembatan langsung menyerang semua pasukan Shishio. Dan peperangan besar di Kyoto pun dimulai. Di saat yang bersamaan di penginapan Aoiya, Okina dan satu asistennya terlihat akan meninggalkan penginapan itu untuk bergabung dalam peperangan. Namun tiba-tiba Okina menyadari bahwa Aoshi telah datang ke Aoiya. Ia lalu menyuruh asistennya untuk pergi duluan. Sementara ia sendiri akan mengurus Aoshi. Seperti awal kemunculannya, tujuan Aoshi datang ke Aoiya adalah untuk mencari Sang Batosai. Ia tahu bahwa dalam beberapa waktu ini, di penginapan itulah Kenshin tinggal. Okina yang sudah mengenal Aoshi mencoba untuk menasehatinya. Ia juga menyebutkan bahwa Misao selalu menunggunya. Namun, bukannya sadar, Aoshi malah langsung menyerang Okina dengan serius. Asisten Okina yang tadi pergi memberitahu Misao bahwa Aoshi datang ke penginapan Aoiya. Misao yang memang sudah lama menunggunya langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana, Misao akhirnya tahu bahwa Aoshi kini sudah berubah. Karena dengan teganya, ia hampir menghabisi Okina tepat di depan mata Misao. Setelah Okina terkapar, Aoshi pun pergi meninggalkan Aoiya dan Misao. Scene berpindah kembali ke tempat pertempuran. Kenshin terlihat masih sibuk melawan anak buah Shishio. Namun tiba-tiba, ia melihat Shishio muncul di sana. Ia lalu pergi mengejarnya. Namun sayangnya, Shishio yang dia lihat tadi hanyalah sebuah perangkap. Kenshin lalu diserang oleh puluhan orang yang menggunakan pakaian sama seperti Shishio. Tak lama, Sano datang dan membantu Kenshin. Setelah semua Shishio palsu itu kalah, Sano yang masih marah karena Kenshin meninggalkannya langsung menghampiri dan memukulnya. Ia mengatakan bahwa ia datang untuk membantunya. Sementara itu, Kaoru yang sudah sangat kelelahan secara tiba-tiba didatangi oleh Sojiro. Ia langsung memukul Kaoru hingga ia pingsan. Sojiro lalu membawanya dengan menunggangi seekor kuda. Setelah semua musuhnya kalah, Saito menghampiri Kenshin dan mengatakan ada kejanggalan dalam perang ini karena Shishio dan Juppo Ngatananya sama sekali tak terlihat dalam perang ini. Kenshin juga mengatakan peperangan ini terasa begitu mudah.
Jika saja Shishio berniat membakar Kyoto, harusnya ia ada di sana. Kenshin kemudian mengingat kembali bagaimana strategi peperangan Toba Fushimi dulu. Ia lalu menyimpulkan bahwa tujuan sebenarnya dari Shishio bukanlah Kyoto, tapi tujuannya adalah menghancurkan kota Tokyo. Setelah menyadari itu, Kenshin langsung berlari menuju Tokyo. Namun, di tengah jalan, ia melihat Sojiro menculik Kaoru. Sadar bahwa Kaoru dalam bahaya, Kenshin pun langsung mengejarnya. Selanjutnya, Sojiro membawa Kaoru menuju sebuah kapal perang yang bernama Rengoku, yaitu kapal perang milik Shishio. Kenshin yang juga masih mengejar akhirnya sampai di sana dan langsung meloncat memasuki kapal itu. Ia langsung melawan beberapa anak buah Shishio. Namun, Shishio tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Ia lalu menyuruh Hoji memperlihatkan Kaoru pada Kenshin. Shishio sengaja melakukan ini semua untuk membuat Kenshin marah dan kembali pada jiwa batosainya. Hingga akhirnya, Kenshin benar-benar marah dan langsung menyerangnya. Namun, sebelum bisa menyerang Shishio, Kenshin dihadang oleh para Jupongatana yang langsung menyerangnya secara bersamaan. Di saat itulah, Kenshin melihat Hoji menendang Kaoru hingga ia terjatuh ke laut. Tak tinggal diam, Kenshin pun segera berlari dan meloncat dari kapal itu untuk menyelamatkan Kaoru. Namun sayangnya, Kenshin tak bisa menemukannya karena kondisi malam hari yang sangat gelap. Pada akhirnya, Kenshin pun ikut ditelan oleh ombak laut yang sangat besar. Di bagian akhir film, kita akan melihat Kenshin terdampar di sebuah pantai. Ia lalu dihampiri oleh seorang pria yang nampaknya sudah sangat mengenalinya. Pria itu langsung membawa Kenshin pergi dari sana. Siapakah pria itu? Jawabannya ada di film Rurouni Kenshin selanjutnya.